Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah yang meringankan langkah kaki kita, yang menerima langkah kaki kita ini ke majelis ini menjadi ibadah, insyaallah. Menggugurkan dosa-dosa kita, kemudian juga menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Seperti doanya kita berminta kepada Allah ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Insyaallah dengan ilmu itu bisa jadi panduan untuk kita menjalani hidup kita. Karena kalau kita nggak ada ilmu susah juga ya. Tadi juga sudah disampaikan tentang kesehatan saja harus ada ilmunya. Apalagi ini tentang keselamatan dunia akhirat. Tentu harus ada ilmunya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak jemu untuk senantiasa mempelajari ilmu. Mudah-mudahan Allah juga mempermudah langkah kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya dan para sahabatnya, juga para tabi'in dan insyaallah mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang ada di akhir zaman. Kalau bicara tentang perangkat tazkiyatun nufus, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, satu perangkat tazkiyatun nufus yang paling utama itu adalah memahami tentang ibadah. Jadi kita beribadah dan memahami ibadah itu sendiri, maka itu bisa menjadi perangkat tazkiyatun nufus yang baik buat kita. Selain apa lagi? Selain tentu juga ada dua hal lagi yang sangat penting, yaitu mengetahui tentang Allah, makrifat kita kepada Allah, dan memahami tentang kehidupan akhirat. Nah, kalau misalnya tiga hal itu kita pelajari, insya Allah kita akan semakin hari akan semakin insya Allah bersih hati kita, dan peluang kita untuk selamat semakin besar insya Allah. Nah, kalau bicara tentang ibadah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, salah satu ibadah yang paling penting dalam agama kita ini adalah salat. Pernah ada seorang Arab Baduy. Berarti Arab Baduy ini adalah Arab yang bukan tinggal di kota Madinah, bukan tinggal di kota Madinah. Seorang Arab Baduy ini datang kepada Rasul, lalu kemudian bertanya, ya Rasulullah, kalau misalnya aku melakukan salat wajib saja kata beliau, aku melakukan salat wajib, lalu kemudian aku melaksanakan yang namanya saum, lalu kemudian aku menghalalkan sesuatu yang halal dan mengharamkan sesuatu yang haram, apakah aku bisa masuk surga? Kata orang tersebut. Hanya itu saja, 4 saja. Dan kemudian dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Na'am, antum bisa masuk surga dengan cara yang seperti itu saja, yaitu melaksanakan sholat, melaksanakan saum, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, itu bisa masuk surga." Masya Allah. Nah, ini di dalam hadis Arba'in itu oleh Imam Nawawi disampaikan bahwa inilah yang menjadi satu panduan bahwa Islam itu adalah agama yang mudah. Dan masuk surga itu jangan sampai ada di dalam pikiran kita masuk surga itu susah gitu. Masuk surga itu mudah insya Allah. Asal kita ikuti saja, tinggal kita ikuti saja. Karena memang sudah dipandu. Karena kalau misalnya agama ini sulit, kasihan Bu. Kasihan kenapa kasihan? Karena perbedaan kemampuan kita ini kan banyak. Ada orang yang cerdas, ada orang yang tidak, atau yang kurang gitu ya. Ada orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu. Kalau agama ini sulit, kasihan orang-orang yang memang di luar itu ya, orang-orang yang kurang kemampuannya itu. Maka insya Allah ini menjadi sebuah kabar baik buat kita. Berarti pelajari saja agama ini, insya Allah kita bertawakal kepada Allah sambil terus-menerus kita perbaiki ilmu kita, mudah kok insya Allah untuk bisa masuk surga itu. Agama ini tidak rumit gitu ya. Nah, termasuk juga satu hal yang paling penting itu adalah memahami sholat pun insya Allah itu adalah sesuatu yang tidak akan rumit juga, tidak akan sulit buat kita. Saya termasuk orang yang rada anti hal-hal yang rumit. Bukan anti sih sebenarnya, tapi karena saya memandang Bu, bahwa
Kejeniusan itu adalah kemampuan kita membuat sesuatu yang rumit jadi sederhana gitu. Itu kejeniusan kan? Ini proses di dalam handphone ini sendiri itu kan rumit, Bu. Tapi user interface-nya kan sangat mudah buat kita. Ya, berarti itu jenius tuh, orang yang bikinnya itu. Karena membuat sederhana dari sesuatu yang rumit. Membuat sederhana, menyederhanakan. Nah, Islam ini insya Allah mirip-mirip seperti itu. Memang rumit, tapi kemudian juga sederhana. Bisa kok insya Allah. Akan jauh lebih mudah untuk kita. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan membahas ada satu inti dari sholat. Ya. Inti dari sholat yang saya ingin mengajak kita semuanya untuk mengingatkan tentang posisi diri kita terlebih dahulu. Posisi diri kita yang pertama adalah manusia itu pada dasarnya adalah fakir. Itu posisi yang harus terus kita ingat, Bu. Harus terus kita ingat bahwa kita ini adalah fakir. Bahwa kita ini adalah lemah. Bahwa kita ini membutuhkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita lihat kondisi-kondisi yang terjadi sekarang ini. Kasusnya di Cianjur misalnya. 5 detik hancur, Bu. Hanya 5 detik. Itu mengingatkan kepada kita betapa kita ini tidak ada kekuasaan apapun. Tidak ada kekuasaan apapun. 5 detik, Masya Allah. Ya, 5 detik. Ya, ini sangat luar biasa. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa memang Allah yang punya kekuasaan. Allah Al-Malik. Terserah Allah saja mau memberi sesuatu kepada kita atau menahan kepada kita. Ya. Nah, itu yang pertama bahwa diri kita ini adalah fakir. Maka di dalam kajian-kajian tazkiyatun nufus, itu orang-orang yang sedang menempuh perjalanan untuk membersihkan diri, kerap kali menamakan atau menisbatkan dirinya itu al-fakir ilallah. Kita ini harus sampai kepada al-fakir. Harus sampai kepada perasaan butuh kepada Allah. Harus sampai. Kalau tidak sampai, nggak bisa kita melakukan perjalanan kepada Allah. Nggak bisa. Kita nggak mungkin. Nggak mungkin kita. Maka kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang bahkan dilaknat ketika sujud, Bu. Dia dilaknat ketika sujud. Kenapa? Karena dia masih merasa ya tidak membutuhkan Allah gitu. Bahkan masih sombong di hadapan manusia, Masya Allah. Maka dia tidak akan sampai perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakir. Nah, fakir ini ujung-ujungnya adalah kita harus sampai kepada butuh pertolongan Allah. Inilah inti pemahaman dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Di dalam surat Fatir, di dalam modul disampaikan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, berarti ini seruannya umum. Semua manusia itu lemah. Wahai manusia, engkaulah yang fakir, engkaulah yang banyak sekali kehendak kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dialah Allah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Masya Allah. Ini mengingatkan kita ya, kasusnya Bapak juga ya Bu ya. Itu kan membuat kita betul-betul ya sudah gitu. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hari ini juga pakai korset lagi. Nah, udah sembuh sakit lagi. Ya, itu juga tanda bahwa memang kita ini nggak ada kekuatan di hadapan Allah. Nggak ada kekuatan di hadapan Allah. Iya, kita harus minta tolong kepada Allah. Bahkan untuk ketaatan kita pun, kita harus minta tolong kepada Allah. Tahajud yang malam hari tadi Ibu sudah melakukannya, Bapak sudah melakukannya. Itu kalau nggak ditolong sama Allah, nggak bisa juga. Nggak bakalan bisa. Ya. Kalau nonton Maroko lawan Perancisnya mah bisa. Salat tahajudnya susah. Masya Allah. Nah, untuk itu pula kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada kita, ayo minta saja kepada Allah. Kita ini lemah dan Allah menyediakan dirinya untuk dimintai. Untuk kita datang sebagai al-fakir. Kita datang kepada Allah, kita mendekat kepada Allah, dan pada saat itulah kita akan menemukan kekuatan. Yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita minta sama Allah, ini warnanya, kalau kita minta tolong sama manusia, berat kita. Manusia itu kalau sering-sering kita minta tolong, lama-lama apa? Kabur, Bu, lama-lama. Wah, ini ada ibu, ada si ibu lagi, dia bawa saya. Tolong bilangin ke cucu teh, ini ibunya lagi nggak ada.
Masya Allah. Tapi kalau ke Allah Subhanahu Wa Taala, Allah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, kalaupun orang-orang terdahulu dan orang terakhir di antara kalian minta ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau melakukan sesuatu, itu nggak ngaruh sama Allah. Nah, ini sekaligus menguatkan bahwa Allah itu Al-Ghani. Jadi kita jangan takut juga kalau minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mengingatkan kepada kita, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, intinya dari sholat itu kan berdoa, dan doa itu sendiri adalah maknanya ada 4 maknanya doa itu. Makna doa itu ada 4. Yang pertama adalah meminta saja, minta gitu ya. Makanya kalau misalnya ibu bertanya, misalnya boleh nggak minta sama Allah? Boleh, itu inti dari doa. Kemudian yang berikutnya adalah memohon dengan sungguh-sungguh. Memohon dengan sungguh-sungguh, itu pun bagian dari doa. Kemudian yang ketiga adalah menyeru. Menyeru ya, menyeru, da'a ilallah, menyeru, doa kan sama. Menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang keempatnya lagi adalah memuji Allah. Jadi doa itu 4 maknanya. Yang pertama adalah meminta, yang kedua memohon, yang ketiga menyeru, yang keempat memuji. Kalau kita terjemahkan menjadi, digabungkan terjemahnya itu atau maknanya itu, doa itu berarti adalah sebuah permintaan yang sangat sungguh-sungguh sampai tiba kepada permohonan kita kepada Allah dengan sebuah hal, yaitu bersungguh-sungguh dengan sangat hal, yaitu memuji Allah dan merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Baru kita masuk ke dalam satu artian yang namanya doa. Bisa dipahami tidak? Jadi meminta kepada Allah dengan sangat sungguh-sungguh sehingga kita betul-betul jadi memohon, artinya kan, memohon lalu menyerunya langsung kepada Allah, dan kita menyeru kepada Allah itu dengan cara apa? Memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah berdoa. Jadi di situ tercantum tuh sekaligus menjadi panduannya kita ya, panduannya kita kalau berdoa kepada Allah, puji dulu Allah Subhanahu Wa Taala. Puji dulu Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam sholat komplit semuanya. Ada memuji Allah, ada meminta kepada Allah, ada memohon kepada Allah, ada menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya ada ya. Ini saya kemarin dapat hadiah dari Ustadz Aam Amiruddin, buku barunya. Yang bukunya bagus sekali Bu, kalau mau cari. Saya bukan promosi tapi gimana ya, nggak apa-apa ya. Soalnya juga ya buku yang ditulis oleh guru saya, guru kami, guru kita. Ya nggak apa-apa juga ya, silahkan bisa dicari juga, itu Doa dan Zikir judulnya. Itu ya panduan keajaiban doa dan zikir. Sudah baru beredar bulan ini. Doa dan zikir Ustadz Am, itu luar biasa bagus sekali. Mengingatkan, biasalah ya gaya bahasa beliau, rileks dan mudah dipahami. Baik, itu berbicara tentang satu hal yang harus kita lakukan. Berarti kalau kita tahu bahwa diri kita fakir, diri kita ini butuh kepada Allah, maka banyak-banyaklah kita berdoa. Dan doa itu salah satu doa yang paling pentingnya ada di dalam sholat. Jalan penghambaan yang harus kita tempuh, jalan doa yang harus kita tempuh, dan memang ini pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus shalah li dzikri. Ada kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau minta sama Allah ada jalurnya. Salah satu jalur yang paling penting itu adalah sholat. Sholat, karena sholat juga di sana dikatakan li zikri. Sholat ini bagian dari zikir, bukan hanya doa tapi zikir. Bukan hanya doa tapi sholat pun adalah zikir. Zikir itu, Ibu, salah satu maknanya ya, kalau orang itu menyebut zikir, itu berarti mencerminkan kedekatan kepada Allah. Ya, karena zikir itu kan maknanya ingat ya. Kalau ingat, seseorang ingat dekat nggak? Dekat atau jauh? Dekat pasti. Seseorang ingat Allah, berarti dia akan terus mendekat kepada Allah. Ya, nggak mungkin kita ingat seseorang, ingat sesuatu kalau kitanya nggak tahu, nggak kenal, nggak dekat, nggak mungkin. Ya, ngapain juga kita ingat-ingat kan ya. Tapi kalau misalnya kita dekat, kita kenal, pasti kita akan ingat-ingat juga. Dan ini pun Allah Subhanahu Wa Taala pun demikian. Nah, ini yang menjadi kata kunci juga ya, kalau kita ingin menghadapi kehidupan kita yang warnanya itu tadi kata Allah, kita lemah, kita harus dekat kepada Allah, maka jalannya adalah sholat yang kita maknai sebagai doa,
Dan sholat juga yang kita maknai sebagai zikir. Sholat yang kita maknai sebagai doa, dan sholat yang kita maknai sebagai zikir. Nah, dari sholat yang kita maknai sebagai doa dan zikir itu, ada satu kegiatan yang sangat penting. Ada satu amal yang sangat penting, karena kan sholat ini gabungan. Gabungan antara amal hati, kemudian apa lagi, Bu? Amal lisan, kemudian juga gerakan ya. Tiga-tiganya ada kan? Sholat itu ada tiga-tiganya. Hatinya ada, kemudian lisannya ada, kemudian juga gerakannya pun ada. Nah, ada satu inti, satu hal yang sangat penting dari tiga amalan di dalam sholat itu, yaitu sujud. Kita akan bahas tentang sujud. Tadi sebuah prolognya untuk menguatkan kita, mengingatkan kita. Sujud menjadi sangat penting untuk kita fahami, dan sujud ini kalau betul-betul kita memahaminya, hatinya, lisannya, dan perbuatannya itu akan sangat menguatkan kita. Sangat memberikan kepada kita, paling tidak kalau kita masukkan ke dalam judul kita, ini akan membuat kita lebih tenang, lebih damai. Butuh nggak, Bu, kedamaian, ketenangan kita ini? Kenapa butuh? Tenang dan damai itu kenapa kita butuhkan, Ibu? Kenikmatan? Tidak hanya itu saja kan, kalau kita bicara tentang ketenangan, kedamaian itu, kalau kita tidak memiliki ketenangan dan kedamaian, kita tidak akan produktif. Betul ya, Bu ya? Kita tidak akan bisa fokus. Padahal kan kita kalau bicara tentang produktif, berarti produktif itu salah satunya, fokusnya kan kita melaksanakan amal-amal kita. Melaksanakan amal-amal kita. Kita bermanfaat di tengah masyarakat ya. Kita ngedidik anak, ngedidik cucu, begitu, atau juga kita bersosialisasi, memberikan manfaat di tengah masyarakat ini. Nggak mungkin bisa optimal kalau kita tidak memiliki ketenangan dan ketentraman jiwa kita. Ya, nggak mungkin. Yang ada mah ya kitanya marah-marah saja gitu ya. Kesini juga kalau ibu tadi pakai kendaraan, bapak pakai kendaraan, kalau nggak tenang kemungkinan celaka kan ya. Kemungkinan celaka. Ini sangat penting. Ini yang dicari-cari oleh banyak orang. Yang dicari-cari oleh banyak orang. Saya menemukan di Bandung ini sekarang sudah mulai rame orang-orang yang, mohon maaf, ada klub meditasi banyak, Pak. Di mana-mana klub meditasi. Klub meditasi. Nampaknya tahun depan akan lebih ramai lagi karena katanya krisis. Nggak tahu. Nggak tahu juga ya. Akan lebih ramai lagi nampaknya klub meditasi itu. Untuk nyari apa? Untuk nyari ketenangan. Padahal buat kita, ketenangan itu bisa kita dapatkan. Tadi kan disampaikan bahwa aqimis shalah li zikri. Tegakkanlah salat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita tahu dan kita ingat, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Salat ini menjadi satu pusat ketenangan kita. Kita tuh nggak perlu meditasi. Kita nggak perlu meditasi. Kalau kita maknai salat sudah lebih hebat daripada meditasi. Lebih hebat, lebih hebat. Cuma itu masalahnya, Bu. Salatnya harus khusyuk masalahnya. Karena kalau salatnya tidak khusyuk, tidak memakai maknanya atau tidak masuk ke dalam maknanya, ya susah. Bahkan kata Rasulullah, kalau orang tidak memaknai salat dan bahkan kemudian terlihatlah ketidakkhusyuannya itu dari gerakannya. Gerakan, Bu. Kan orang tidak khusyuk kelihatan juga dari gerakannya. Orang tidak khusyuk itu rusuh. Tahajud malam tadi pas itu istirahat pertandingan antara misalnya ya babak 1 babak 2 tuh sudah salat tahajud, itu pasti tidak khusyuk, pasti rusuh gitu. Kelihatan keburu main nggak gitu. Misalnya saya ngelihat juga karena ada laporan juga dari teman-teman tadi nih, kita tahajudnya pas ini aja ya, pas istirahat ya, break time. Allah karim. Padahal saya udah bangunin teman-teman. Bangun tahajud. Nonton bola dulu. Allah karim. Nah, bahkan ya, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang terlihat ya, tercermin ketidakhusyuannya itu dalam gerakannya, kata Rasulullah, man mata, barang siapa yang mati dalam kondisi seperti itu, salatnya tidak khusyuk, kata Rasulullah, laisa minna. Bukan bagian laisa minna, bukan bagian dari kami. Matinya bukan bagian dari kami. Nauzubillah min dzalik. Di sinilah perlunya kita membuat hati kita khusyuk. Dan khusyuk itu sendiri harus bermulai dari pemahaman.
Nah, kalau misalnya kita coba satukan, fokuskan kita kepada satu yang akan kita bahas, yaitu sujud. Kita coba untuk memaknai sujud agar sujud itu jadi momen kehusuan kita kepada Allah. Yang pertama adalah kita coba melihat di sana di dalam surat Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq ayat ke-19, ayat terakhir berarti. Surat Al-Alaq ayat ke-19, ini masuk surat ayat-ayat apa, Bu? Masih ingat? Al-Alaq ini ayat ke-19, ini ayat khusus. Masuknya ayat apa? Ayat sajdah. Masuknya ke ayat sajdah. Yang disunatkan untuk sujud. Disunatkan untuk sujud. Ada berapa tempat ayat sajdah di dalam Quran? Ada 15. Ada juga kalau kata Imam Malik 22. Imam Malik 22. Iya, ada tambahannya yang pendek-pendek, Pak. Ada tambahannya pendek-pendek, ya. Iya. Kata Imam Malik 22. Kita memang banyaknya mengambil Imam Syafi'i ya di Indonesia. Iya. Tapi di Imam Malik 22 kata beliau. Imam Abu Hanifah 17 juga sama. Imam Abu Hanifah 17. Imam Malik ini yang berbeda, 22. Ya. Nah, ini berarti perintah untuk sujud, ya, perintah untuk sujud. Kata Allah, wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatkan dirimu kepada Allah. Kalau kita maknai berarti sujud itu adalah momen paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Momen paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya cuma sekarang pertanyaannya, kita mari tanya juga kepada diri kita, ngerasa dekat gak pas kita sujud? Insya Allah. Kadang-kadang dekat, kadang-kadang kok kadang-kadang. Namanya juga kadang-kadang. Saya ingat waktu pas zaman kecil, Bu, zaman bolak-balik ke musola di kampung tuh. Sujud saya khusus sekali, Bu, waktu kecil. Khusus sekali. Pas bangun udah nggak ada orang, tidur. Ditinggalin sama Ustaz, ditinggalin sama santri yang lain. Saking khusus ya. Ingat bulan Ramadan itu, waduh udah digelapin. Nah, untuk itu perlu nampaknya kita mengadakan sebuah upaya mengilmui tentang sujud itu agar sujud ini tidak menjadi kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak. Insya Allah mudah-mudahan lebih banyak khusyuknya kita. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita ingin memaknai sujud ini? Yang pertama adalah pahami apa itu sujud. Dari mulai bacaannya, dari mulai juga maknanya, dan kemudian mulai dari gerakannya sendiri itu. Yang pertama, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tempuh sujud dengan sebenar-benarnya sujud. Yang pertama, bahasa atau bacaan. Dalam sujud disebutlah bacaannya tuh, kalau kita mengambil kajian fikih 4 mazhab di dalam Bidayatul Mujtahid atau Fiqh Islam Mu'adilatuhu ya, itu kita akan melihat bacaan sujud itu ada sekitar 4 atau 5 yang sahih. Ada sekitar 4 atau 5 yang sahih. Tapi dari 4 atau 5 bacaan yang sahih itu semuanya memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah mengucapkan kalimat tasbih. Semuanya mengucapkan kalimat tasbih. Jadi yang penting itu adalah kalimat tasbihnya nampaknya. Terserah Ibu dan Bapak mau mengambil bacaan yang mana pun silahkan. Ya silahkan. Selama ada sandarannya boleh saja buat kita. Yang jangan adalah pakai bahasa manusia. Bikin sendiri. Pakai bahasa Jawa. Atau pakai bahasa Sunda, duh Gusti nu maha welas, nu maha asih, nu maha suci, kayak jadi nembang. Nggak benar kalau itu, karena salah satu panduan dalam sholat tidak boleh menggunakan bahasa manusia. Tidak boleh menggunakan bahasa manusia, artinya bahasanya harus dari Allah dan Rasulnya ya. Nah, dalam artian panduannya langsung kepada Allah. Bagaimana dalam sujud? Nah, ini ada nanti bahasannya kan, sujud dimintakan juga untuk diperpanjang ya sujud ini. Bagaimana dengan ini? Tapi kita coba satu-satu dulu. Yang pertama adalah bicara tentang bacaan tasbihnya itu sendiri.
Nah, tasbih itu, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, perlu untuk kita maknai. Seseorang yang bertasbih, ibu, kalau kita bicara membaca surat Al-Kahfi, mohon maaf, surat Al-Kahfi, rutin kan ya, insya Allah? Malam Jumat, nggak apa-apa, Bu, memang sunnahnya. Ya, sunnahnya hari Jumat. Hari Jumat itu kan dimulainya dari maghrib, berarti maghrib itu sudah masuk hari Jumat. Di dalam surah Al-Kahfi itu ada kalimat tentang al-baqiyatus sholihah. Ayat berapa, Bu? Masih ingat, Mbak? Al-baqiyatus sholihah. Al-baqiyatus sholihah. Ya. Yang kalau diterjemahkan di dalam ayat tersebut adalah amal-amal soleh. Baqiyatus sholihah itu. Tapi kalau kita mengembalikan kepada tafsirnya, al-baqiyatus sholihah itu adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu al-baqiyatus sholihah. 4 ini yang kata Allah di dalam ayat itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. 4 itu. Kalau itu tambahan aja berarti. Boleh, silahkan. Itu bagian dari zikir juga. Cuma yang dimaknakan di dalam al-baqiyatus sholihah itu 4 kalimat itu. Yang tentu 4 kalimat ini kalau kita maknai dahsyat, sangat luar biasa. Nah, salah satunya adalah kalimat tasbih tadi. Kalimat tasbih. Kalimat tasbih. Ini ada sebuah kisah yang ini barangkali akan lebih menguatkan kita juga nih, Bu. Lebih menguatkan kita. Ini, Bu. Aisyah pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, Fatimah pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah ini kan anak kesayangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Beliau menunjukkan tangannya. Tangannya itu ternyata kasar. Habis dia suka menggiling gandum dengan tangannya sendiri. Nah, lalu kemudian Fatimah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong kirimkan bantuan kepadaku seseorang yang bisa membantu, yang bisa meringankan bebanku, yang bisa kemudian juga membuat aku jauh lebih enak lagi untuk menjalani hidup. Bahasa kitanya seperti itu. Ternyata Rasulullah malah mengajarkan sesuatu kepada Fatimah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Ya Fatimah, aku ingin menyampaikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada aku mengirimkan satu orang yang membantu pekerjaanmu. Apa itu? Kata Rasulullah, jangan lupa sehabis sholat engkau mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar juga sama 33 kali gitu. 33 kali. Nah, pertanyaannya gini, Bu. Kalau baca hadis itu, Ibu pernah nggak lagi capek, lagi lelah, Bapak lagi capek, lagi lelah, baca kalimat tasbih itu, lalu kemudian selesai urusan kita. Lelahnya hilang, persoalannya hilang. Pernah tidak? Iya. Atau misalnya kita sedang bermasalah sama orang lain, Bu. Ada tetangga yang bikin masalah, kan waja'alna ba'duhum li ba'din fitnah. Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan sebagian dari manusia itu jadi fitnah, jadi ujian buat kita. Ada juga kan orang yang buat kita tuh aduh ini ujian sabar. Itu ketentuannya. Itu rumusnya waja'alna ba'dihim li ba'din fitnah atau adu. Ada jadi fitnah, jadi ujian atau jadi musuh. Nah, dan yang menariknya adalah itu sebenarnya bisa dinetralkan dengan ucapan subhanallah. Kalau misalnya ada orang yang membuat kita kesal jalanan kan macet, atau misalnya tadi kita ada tetangga misalnya yang tetangga itu aduh Masya Allah jadi ujian buat kita. Ternyata dengan kalimat subhanallah harusnya sudah selesai urusannya. Loh, bisa kok dengan itu. Kok bisa dengan itu? Bisa kalau kita maknai. Nah, salah satu makna dari ucapan subhanallah itu mensucikan Allah dari segala kesalahan-kesalahan atas pemberian dan perbuatannya. Ibu, ada orang yang datang kepada kita dijadikan oleh Allah sebagai ujian, bikin kita kesal. Itu pada hakikatnya itu kan didatangkan oleh siapa?
Oleh Allah. Oleh Allah. Salah nggak Allah ngedatangin orang itu buat kita? Menguji kita. Allah pasti sudah mengukur kita. Allah sudah mengukur kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah sudah ngukur nih, ibu kuat nih didatangin dengan ujian yang seperti ini gitu. Kita harusnya bisa. Nah, cuma memang kita ini perlu untuk kesadaran itu. Nah, maka kesadaran itu bisa kita segera dan senantiasa wujudkan kalau kitanya jadi ahli zikir. Ucapan-ucapan subhanallah yang kita lafazkan sehabis sholat atau di dalam sujud itu harus sampai kepada praktek di luar sholat. Praktek di luar sholat. Ketika misalnya tadi ada orang yang buat kita kesel, kita subhanallah, maha suci Allah atas segala kesalahan-kesalahan. Tapi jangan pakai emosi juga ngucapin subhanallah ya. Subhanallah. Beda itu. Ibu, kita bisa belajar, Bapak, kita bisa belajar dari yang terjadi kepada Musa alaihissalam. Kalau kita baca kisahnya Musa itu kan saya tuh membayangkan ya Musa tuh sangat sabar. Umatnya siapa? Bani Israel. Bandelnya luar biasa. Kalau bahasanya kita tuh, bahasanya saya mohon maaf, resek Bani Israel tuh. Resek sekali. Bahasanya saya mohon maaf. Tapi ternyata Nabi Musa itu berhasil untuk menghadapi Bani Israel. Tapi jangan dilupakan juga, Bu. Musa itu pernah mau kesal juga sama orang Bani Israel. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh beliau dan apa yang dilakukan oleh beliau ini bisa kita ambil pelajarannya. Beliau kemudian berdoa kepada Allah, A'udzubillah an akuna minal jahilin. A'udzubillah an akuna minal jahilin. Itu pada peristiwa apa? Pada peristiwa ketika Musa menyampaikan perintah dari Allah untuk menyembelih sapi betina itu. Banyak pertanyaan dari orang-orang Bani Israel itu. Sempat terpancing Musa itu, tapi kemudian Musa segera kembalikan kepada Allah. A'udzubillah an akuna minal jahilin. Ya Allah, jangan engkau masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang sama jahilnya dengan mereka gitu. Sama jahilnya dengan mereka. Mereka ini ujian buat Musa. Dan ujian di kehidupan kita juga sama. Ada orang-orang yang mungkin mirip-mirip Bani Israel juga gitu. Mirip-mirip Bani Israel kita. Jadi jangan kita terpancing. Kita kalau ada yang jahilin kita baca itu. Itu buat kitanya. Buat kita bacainnya, A'udzubillah an akuna minal jahilin. Kemudian yang menguatkannya adalah kalimat tasbih itu. Ini kan juga perintah, ini juga datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah. Nah ini akan nyambung kemana-mana, Bu. Termasuk nyambung kepada satu karakter dari yang namanya Ibadur Rahman. Di surah apa? Al-Furqan. Di surah Al-Furqan. Satu karakternya Ibadur Rahman itu, apabila orang-orang Ibadur Rahman ini disapa oleh orang-orang jahil, qalu salama. Dia meresponnya dengan respon yang baik gitu. Salam. Responnya respon yang menyelamatkan. Itu ya. Bahkan Bu, ini saya kebetulan dekat sekali dengan satu dosen psikologi di Unjani, Kang Zen, mungkin pernah dengar juga beliau bareng-bareng membina di Al-Latif. Nah beliau tuh kemudian menyampaikan ada bahkan Bu, dalam psikologi beliau kemudian menyampaikan apa yang dikatakan oleh Goethe, kata beliau, itu ya salah satu bentuk kematangan itu adalah tidak terpengaruh kepada hal keburukan dari orang lain. Dan kita menjadi mulia itu bukan karena orang lain, kita ingin menunjukkan diri kita mulia saja gitu. Jangan sampai kemudian kita berbuat baik karena memang ada orang lain yang berbuat baik kepada kita. Kita tetap saja berbuat baik untuk menunjukkan kemuliaan kita. Masya Allah. Nah ini bisa kita lakukan kalau misalnya muaranya adalah kita memahami semuanya dari Allah. Semuanya datangnya dari Allah. Dan Allah itu maha suci. Allah itu maha suci. Jadi sujud ini bisa jadi bentuk kalibrasi buat kita. Ibu yang masih bermasalah dengan orang lain, sujud, lamain. Sujud. Subhanallah. Sudah, harusnya maafin. Kita misalnya ada hal-hal yang, aduh rasanya tuh, ini kok kumaha ini dikasih sama Allah teh gitu ya.
Kita sujud, kembalikan. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kan juga semuanya milik Allah. Ya, dan Allah Maha Suci. Baik. Nah ini berarti kalau kita bicara tentang kalimat tasbih itu tadi mensucikan Allah, sehingga caranya atau langkahnya buat kita selepas kita mengucapkan tasbih, hilangkan kesombongan di hadapan Allah. Salah satu bentuk kesombongan kita di hadapan Allah adalah meyakini ada pilihan yang lebih baik daripada yang terjadi. Masya Allah. Bu, paham nggak Bu? Itu kalimat harusnya menyadarkan kita loh Bu. Karena banyak orang terjebak di situ. Kalau sudah terjadi, maka itu takdir. Dan kita jangan berkata, ada yang lebih baik dari itu. Sudah takdir, terima aja. Ya, perkara nanti kita perlu evaluasi, perkara yang lain. Perbaikan diri haruslah itu ya. Kayak misalnya kejadian di Cianjur kemarin. Terus saya ditanya, wah, ada orang yang mengatakan kepada saya, itu di Cianjur tuh banyak maksiat, banyak. Ya, kalau memang itu hanya menjadi satu-satunya pemicu bencana, Cimahi, Bandung juga banyak maksiat. Berarti nanti sehabis Cianjur, Bandung nih dihancurin gitu. Lembang gitu kan, kita nggak juga kayak gitu ya. Kita nggak bisa juga kayak gitu. Kita kembalikan dulu kepada qadarullah, ini takdir dari Allah. Takdir dari Allah. Ada orang yang memang harus memperbaiki diri, ada orang yang harus bersabar, ada orang yang juga diberikan kesempatan untuk kita berbagi. Ya. Jadi 3 hal bisa sekaligus terjadi. Tapi pada intinya kita kembalikan dulu. Kalau sudah terjadi, jangan sampai kita menggugat. Karena pintu masuk setan di situ. Seandainya itu pintu masuk setan. Sudah kita terima saja. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini semuanya terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kalau kejadian. Berarti ini ada hubungannya dengan afalnya Allah, dengan pemberiannya Allah. Kemudian juga yang disebut dengan bentuk kesombongan di hadapan Allah itu, kalau bicara tentang pilihan, kalau Allah sudah memilihkan hukum, lalu kemudian kita berkata saya punya yang lain yang lebih hebat dari itu. Itu pun bentuk kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nggak mau ngikutin aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Itu pun jadi persoalan buat kita, dan itu bagian dari kesombongan. Kalau untuk itu kita kalibrasi itu di dalam sujud kita. Baik, kita sami'na wa ata'na kepada Allah, dan kita juga terima ridho kepada apa pemberiannya dari Allah. Ridho berat nggak Bu? Berat. Maka untuk itu sebelum sampai kepada ridho, kalau menurut Imam Al-Ghazali, tempuh dulu jalan sabar. Jalan sabar. Sabar itu apa maknanya? Nahan. Udah tahan aja. Kita sih memang pengen ngeluh. Ini rasanya pengen ngeluh juga. Tapi ya nggak usah. Kita tahan saja. Itu pun sudah termasuk sabar. Mudah-mudahan kesabaran kita nanti sampai pada ridho. Kalau ridho kan sudah lapang kita. Udah lapang. Nanti puncaknya apa? Ikhlas. Kalau sudah ikhlas, puncaknya luar biasa. Itu sudah khalas. Sudah gimana Allah aja lah, terserah lah gitu lah. Ya. Bulan kemarin Bu, saya sempat sakit 5 kali. Bulan kemarin sakit 5 kali. Iya. Jadi pas itu juga jadi sama-sama Bu. Dan yang luar biasanya itu saya maksain tuh salat tahajud mau pingsan karena panas dingin. Kemudian saya bilang ke Allah, ya Allah, saya ridho kalaupun misalnya sakit ini mengantarkan pada meninggal, nggak apa-apa. Asalkan meninggalnya dalam kebaikan. Kalaupun sembuh, alhamdulillah. Wa anta arhamur rahimin. Ternyata Allah kasih sembuh. Nah ini kan termasuk pemberian Allah. Saya mentadaburi, saya merenung, bermuhasabah. Oh kemarin tuh ternyata, kenapa sakit saya belum sembuh-sembuh? Karena saya belum ridho kepada pemberian Allah. Salah satunya tuh yang membuat saya berat adalah ketika melihat anak saya yang masih kecil Bu. Aduh, ini anak baru mau masuk SD tahun ini. Kalau saya meninggal gimana? Ternyata itu membuat sakitnya berkepanjangan. Setelah saya ridho, ya Allah, itu kan makhluk ciptaanmu, Engkau yang akan mengurus, Engkau yang akan. Ternyata sehat Bu sampai sekarang. Jadi lapang, berarti Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menguji sesuatu itu bukan urusan ujiannya itu.
Tapi bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita sudah lolos penyikapannya, insya Allah ujian itu hilang. Ujian itu hilang. Saya alhamdulillah disampaikan oleh Allah pada makna itu. Oh, ini ternyata gitu. Jadi kalau seperti itu nggak usah nunggu lama lagi. Nanti kalau Allah nguji, ya sudah itu aja. Nanti juga hilang gitu, ujiannya itu. Tapi kalau masih belum lolos, nampaknya akan diremedial ujiannya. Akan lebih berat lagi. Mudah-mudahan kita lolos ya. Jadi ini yang pertama, hilangkan kesombongan kita di hadapan Allah. Dan salah satu bentuk kesombongan yang perlu dihilangkan adalah kita menganggap ada yang lebih baik dari apa yang diberikan oleh Allah dan apa yang diminta, diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah hilangkan kesombongan di hadapan manusia. Tadi di hadapan Allah, hilangkan juga kesombongan di hadapan manusia. Bahasanya adalah asari sujud. Itu ada hubungannya dengan bekas-bekas sujud. Bekas-bekas sujud. Ini ada ayatnya ya. Ayat Al-Fat ayat ke-29. Asari sujud. Masih mahum. Mereka terlihat dari bekas-bekas sujudnya. Bekas sujud ini kan di situ ada tafsirnya disampaikan. Ya, bekas sujud itu bukan, mohon maaf, jidatnya hitam. Bukan, ya. Itu sekali lagi tergantung banyak faktor ya Pak. Pertama kulit ya. Kalau kulitnya sensitif mungkin. Kalau kulitnya kayak saya tebel nggak. Kemudian yang berikutnya lagi tergantung apa lagi? Tergantung alasnya, tergantung sajadahnya, tergantung harga sajadah. Biasanya yang kualitasnya bagus Pak, ya nggak bakalan ya Pak ya. Insya Allah nggak bakalan. Tapi kalau di musola dekat rumah saya keras sekali. Itu kemungkinan hitam, kemungkinan ya keras sekali di musola. Nah, maka kata Ibnu Abbas ditafsirkan, dan kata Ibnu Abbas tentu kalau Ibnu Abbas menerangkan, beliau ini kan seorang yang tarzumul Quran, seorang yang paling memahami Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan asari sujud itu adalah tawadunya seseorang di hadapan manusia. Jadi bukan di situnya, tapi di tawadunya dia di hadapan manusia. Nah, ini harus betul-betul juga ditanamkan ketika kita sedang sujud. Tatkala kita sedang sujud, maka hadirkan jiwa ketawaduan kita. Maka pas kita bangkit, kita menjadi orang yang tawadu. Kata Imam Syafi'i, salah satu cara untuk kita bisa tawadu di hadapan manusia, jika kita berjumpa dengan orang yang lebih tua usianya dengan kita, maka lihatlah amal-amal kebaikannya dan anggaplah bahwa orang itu jauh lebih banyak amal kebaikannya. Kenapa? Karena usianya lebih tua dari kita. Kalau melihat orang-orang yang lebih muda, maka lihatlah dosanya. Dosanya mungkin masih sedikit karena usianya yang masih muda. Maka dia lebih baik dari saya gitu. Maka dia lebih baik dari saya. Nah, ini salah satu tips dari Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah. Nampaknya kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah kita akan jauh lebih tawadu di hadapan manusia. Atau misalnya kalau kita sudah mulai meninggikan diri kita sendiri, ya mulai meninggikan diri kita sendiri, ingat bahwa prototipe makhluk yang meninggikan diri itu adalah iblis. Kan kita nggak mau ya jadi tentaranya iblis, jadi temannya iblis. Kita mah maunya jadi ya, bermajlisnya kelak di majlisnya Rasulullah, bersama dengan Rasulullah. Dan Rasulullah orang yang ya sangat tawadu. Termasuk balik lagi ke ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu adalah yamsu fil ardi haunan. Salah satu karakternya adalah berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Tawadu. Itu menarik loh Bu, kalau misalnya kita bahas tentang apa ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu kan ada rangkaian ayat ya. Rangkaian ayat yang kalau kita bayangkan orang yang elit itu di hadapan Allah kan ahli tahajud misalnya ya. Tapi ternyata ahli tahajud itu kan disebutnya di ayat berikutnya. Ayat yang pertama kali disebut ketika bicara tentang apa? Tentang ibadur Rahman itu ternyata orang yang memiliki kerendahan hati. Kemudian juga tadi salam gitu ya. Jadi ketika dia punya akhlak yang sangat mulia. Sebelum dia ibadah sungguh-sungguh, akhlak mulia ternyata yang dikedepankannya itu. Ya, dan kalau kita baca juga ya kitab-kitab ulama di zaman dulu, kitab-kitab klasik,
Kita akan menemukan juga ketika kita kelak ditimbang amal kita di mizan, Bu. Di mizan amal kita nanti, yang paling berat timbangannya itu ternyata apa, Bu? Kira-kira apa? Akhlak ternyata. Bukan sholat tahajudnya kita yang paling berat itu, ternyata akhlak yang paling berat itu. Masya Allah. Ya, baik. Nah itu berarti hilangkan kesombongan kita di hadapan manusia juga. Nah setelah itu perkuatlah dengan doa di antara dua sujud. Kalau kita sudah sujud, bangkit dari sujud, ini salah satu saja. Mohon maaf, saya memang berhati-hati dengan bacaan-bacaan ini. Artinya adalah kita terima juga kalau ibu ada membaca yang lain, ya. Silahkan saja. Ini salah satunya kita ambil dari Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra nomor 3979 dari Ibnu Abi Aufa. Jadi ada kisahnya, ya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan ini termasuk yang dijadikan bacaan duduk di antara dua sujud. Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wa'fu anni. Ada banyak bahasan, tapi itu mah bukan ranahnya saya, ya. Bukan ranahnya saya, ranahnya fikih, nanti bahas di ranahnya fikih. Sampai ada orang yang menanyakan wa'fu anni itu dari mana, karena nggak ada ini, silahkan sajalah itu, ya, bisa dibedah. Tapi semuanya ada apanya? Ada cantolannya gitu. Kita hanya mengambil pelajaran kalau di Tazkiyatun Nufus kita mengambil salah satu saja. Bukan ranahnya untuk itu, ya. Nah, kita bicara tentang bagaimana kita, apa maksudnya? Kita perkuat dengan doa di antara dua sujud ini setelah kita tadi, ya, menghilangkan kesombongan kita di hadapan Allah, lalu menghilangkan kesombongan kita di hadapan manusia, kita tetap tawadu, barulah sebenarnya kita layak berdoa kepada Allah. Insyaallah. Barangkali ini pun bisa menjadi satu muhasabah buat kita. Kenapa doa-doa kita ini tidak terkabulkan? Karena barangkali kitanya masih belum layak. Salah satu belum layaknya kitanya masih sombong kepada Allah dan masih juga sombong kepada manusia. Ya, Masya Allah. Maka doanya ini bisa insya Allah dikabulkan oleh Allah. Kan di sini doanya sangat luar biasa. Minta diampuni. Minta diampuni. Allahumma gfirli, ampuni aku. Bagaimana caranya kita diampuni kalau kita masih sombong kepada Allah? Ya. Lalu kemudian kita berkata, rahmati aku. Ya, bagaimana caranya rahmatnya Allah datang sementara kita, misalnya salah satunya masih bermasalah dengan orang-orang yang ada di bumi ini, gitu ya. Sementara caranya kita untuk mendapatkan rahmat Allah salah satunya adalah dengan perlakukanlah baik orang-orang yang ada di muka bumi. Berilah petunjuk kepadaku, wahdini misalnya. Mana mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk kalau kitanya masih terus melawan kata Allah. Kata Allah A, kita berkata C aja ya Allah gitu. Itu nggak dapat kita petunjuk karena sombong gitu. Kita ketutup akhirnya. Tapi kalau kita nerima petunjuk Allah, nanti insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdini, warzuqni. Masya Allah. Ya kalau rezeki mah insya Allah sih dikasih, ya. Dikasih kalau rezekinya berbentuk makan dan minum, insya Allah dikasih. Tapi kan rezeki itu ada yang lebih luar biasa buat kita. Ya, misalnya salah satunya, Bu, saya sering mengingatkan kepada diri saya sendiri, Bu. Rizki yang betul-betul saya sangat inginkan dan anak-anak saya juga saya tekankan. Ada rizki yang kita nggak boleh luput dari ini semuanya. Karena kalau misalnya makanan, minuman, atau yang lain, itu beda-beda kan Allah ngasih rizki itu. Tapi yang peluangnya itu harus kita betul-betul, ini mah mutlak lah. Kita boleh kurang, kita boleh lebih. Tapi ini harus kita dapat, yaitu rizki kita berinteraksi dengan Quran. Allahumma rzuqna tilawatahu. Allahumma rzuqni tilawatahu kalau kita berdoa sendiri. Kita meminta kepada Allah rizki untuk membaca Quran. Jadi ibu, Bapak, perlu diingat juga kalau ibu punya segalanya, tapi ibu tidak dimampukan, tidak diberikan kemampuan untuk baca Quran, tidak diberikan waktu untuk interaksi dengan Quran, kita ini miskin, Bu. Miskin. Karena Al-Quran yang akan menyelamatkan kita, memuliakan kita. Nanti masuk surga kan, diminta salah satunya sesuai dengan interaksi kita dengan Quran nanti tinggi kita. Insya Allah. Ya. Kalau yang lain mah ya Allah terserah.
mau ngasih memang ya begitulah ya, tidak ada yang hina kan, kurang harta tidak hina, lebih harta tidak hina juga gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak dapat rezeki Quran, ruginya luar biasa, rezekinya luar biasa ya. Saya sering ingetin tuh anak saya kemarin lagi ngeluh, wah Bi, susah Bi lagi gak interaksi. Istighfar, istighfar. Karena bisa jadi bukan karena kita sibuk, mungkin ada dosa yang kita belum istighfar dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ini rezeki ini juga nggak bakalan dapat Bu kalau kita tadi tidak bertobat dulu kepada Allah. Ya tidak minta tolong dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Warzuqni, kemudian yang berikutnya adalah wa'afini, dan berilah kepadaku kesehatan. Afiat ya, afiat. Afiat itu sehat yang kita gunakan untuk ketaatan. Karena ada orang yang sehat maksiat. Dan terakhir adalah memberikan atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan ya. Beda Bu, sehat dengan afiah itu beda. Ya, afiah itu sehat jasmani yang dengan kesehatan itu kita dimudahkan untuk ketaatan. Itu disebutnya afiah. Ya, itu disebutnya afiah. Kayak misalnya mohon maaf ini sedikit curhat, mudah-mudahan tidak menghabiskan pahala saya. Saya kemarin itu agak kesulitan untuk ruku karena memang sakit di sini. Itu berarti saya membutuhkan afiah pada Allah. Alhamdulillah sekarang ruku enak. Nah, berarti itu afiah. Karena kesehatannya saya butuhkan untuk itu gitu. Untuk itu. Kalau misalnya ada orang nih sakit, padahal gara-gara sakit itu dia akhirnya jadi tidak bisa maksiat. Lalu kemudian dia berkata, ya Allah sehatkan saya. Buat apa? Pergi ke disko. Maka itu bukan afiah. Itu sehat yang ya sehat yang mencelakakan. Ya. Nah itu ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan sujud yang kita maknai ini, berarti sehari semalam kita sujud berapa kali Bu? Ya, minimal. Iya, luar biasa ya. Berarti seharusnya kalau kita menemukan diri kita masih sombong, kayaknya salah nih sholat kita. Harusnya karena kita diulang-ulang ini ya. Diulang-ulang, nggak mungkin harusnya kita nggak tawadu di hadapan manusia, nggak mungkin kita ini mempertanyakan ketentuan-ketentuan Allah, takdir-takdir, nggak bahagia dengan takdir-takdir Allah ini. Jadi persoalannya nampaknya ya salah satunya adalah karena kita kurang memaknai tentang sujud kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk itu akhirnya ya. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, masih ada waktu sekitar 10 menit. Ini mohon izin saya paling setengah 12 ya Bu ya nanti ya. Silahkan, ada? Ya silahkan. Mana dulu? Ya, mangga, silahkan. Ya, ya tadi Ustadz yang Ustadz katakan ketika kita bersujud berlama-lama dalam sujud. Iya. Nah artinya kita kan sedangkan bacaan sujud itu kan ada batasnya Ustadz ya. Nah apakah boleh ketika kita tadi memohon atau memohon pertolongan atau berdoa di dalam sujud, selain bacaan doa sujud tersebut, zikir tersebut, yeah. Pastinya banyaknya dengan bahasa kita gitu Ustaz, ataupun dengan bahasa Al-Quran. Apakah itu bisa dimaksudnya seperti kan kalau bacaan sujud kita didengarkan, terdengar oleh telinga sendiri, dia disirkan. Nah kalau doa itu apakah kita hanya di dalam hati atau sebanyak mungkin setelah bacaan sujudnya atau ketika kita membaca doa sujud tersebut? Terima kasih. Baik. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana. Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, memang panduannya ya, kalau kan ada doa yang tidak ditentukan, ada doa yang ditentukan. Kalau doa yang ditentukan salah satunya bacaan sholat. Bacaan sholat itu adalah doa yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita perlu untuk menggali apa ini yang pernah diajarkan oleh Rasul, atau juga apa yang pernah diizinkan oleh Rasul. Karena ada juga doa bacaan sholat yang bukan berasal dari Rasul ya, berasal dari sahabat, lalu kemudian tapi diizinkan, disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya subuhun kudus. Itu doanya bukan dari Rasul, itu doa seorang sahabat, tapi kata Rasul ini tadi ketika ada orang yang berdoa seperti itu, pintu langit terbuka tuh, Masya Allah. Maka akhirnya
itu disepakati oleh Rasulullah SAW. Bacaan salah satu bacaan rukuk dan sujud itu boleh dipakai juga yang itu. Nah, ini mengingatkan kepada kita tentang pertanyaan Ibu, lantas bagaimana jika kita ingin memperpanjang doa? Panduan dari sebagian besar, sekali lagi bahasanya sebagian besar berarti ada orang yang tidak sepakat juga ya. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa untuk itu prioritasnya adalah rangkai doa-doa yang ada di Quran dan hadis. Jadi itu yang pertama kali yang bisa kita lakukan, yaitu kita mempelajari kan doa-doa di Quran banyak ya, doa-doa di Quran banyak yang rasanya mewakili kebutuhan dan keinginan kita, doa-doa di hadis juga banyak mewakili keinginan-keinginan kita. Tapi kemudian jika kita tidak hafal dan kita lebih afdolnya dengan bahasa sendiri, panduan dari para ulama, sebagian besar ulama mengatakan maka doa-doa yang seperti itu yang tidak menggunakan redaksi dari Quran dan hadis ucapkan di dalam hati. Jadi perbedaan kan bacaan sholat itu tidak ada yang dalam hati. Bacaan sholat itu tidak ada yang dalam hati tapi sir kan. Ya, pelan-pelan tapi tidak mengganggu orang lain, juga terdengar oleh diri sendiri tapi tidak mengganggu orang lain ya. Karena kan biasanya kadang-kadang ada orang yang ini teh sir tapi jahar gitu. Sir tapi jahar jadinya akhirnya mengganggu orang lain gitu. Jadi bacaan sholat kan sir. Tapi di situ dikatakan bahwa kalau misalnya kita mau berdoa dengan bahasa kita, doa dalam hati. Itu salah satu panduannya. Sekali lagi sebagian, pasti ada orang yang tidak, ada ulama yang juga tidak menyetujui itu. Berdoanya kalau pakai bahasa sendiri, ada sebagian ulama lain yang mengatakan, ya kalau memang mau pakai berdoa sendiri, di luar sholat. Gitu. Ada orang yang mengatakan itu juga. Allah Allah. Setelah beresalam. Wallah Allah. Enggak? Alhamdulillah. Kan tidak semua doa bahasa Arab itu dihafal gitu ya. Tuh. Gitu. Kadang kita ada masalah persoalan hidup. Nah kita tuh yang minta tolong. Tuh. Kita tahu tadi sujud itu dia emang pakai bahasa Indonesia, tapi dia dalam hati. Tuh. Nah kalau doa yang panjang-panjang itu biasanya ini maaf kalau saya sendiri biasanya habis sholat Ustaz. Iya. Bisa. Iya, habis sholat bisa. Meskipun tadi karena saya bilang sebagian kan Bu, sebagian. Jadi ada orang yang memperbolehkan juga sebenarnya ketika kita mengucapkan dalam bahasanya kita. Bukan redaksi dari Quran dan dari redaksi hadis ya. Tapi ini bahasanya yang lain. Kita lihat misalnya, Bapak dan Ibu kalau perhatikan doa kunut, itu tidak ada redaksinya. Doa kunut itu tidak ada redaksinya. Dan kalau kita dengarkan para imam yang ada di Madinah dan di Mekah, itu beda-beda doa kunut ya. Beda-beda. Berarti pakai redaksi apa? Sendiri berarti. Pakai redaksi sendiri. Cuma pakai bahasa Arab kan? Cuma pakai bahasa Arab. Dan itu salah satu panduannya lagi Bu. Menurut para ulama Syafi'i misalnya, boleh pakai bahasa sendiri, tidak berdasarkan Quran dan hadis, tapi pakai bahasa Arab gitu. Bahasa Arabnya juga nggak paham kita masalahnya. Ya, jadi sekali lagi perbedaan. Mungkin kalau itu nanti Ibu dan Bapak bisa lebih mendalaminya. Ya kalau bertanya kepada ahli fikih ya. Mungkin saya hanya sekilas saja untuk itu. Allah alam. Mungkin untuk menginginkan Ustaz apa tadi yang ditanya sama ibu-ibu yang saya tahu ya Ustaz, yang saya tahu memang kita boleh berdoa pada waktu sujud itu. Alangkah bagusnya kalau kita bisa dengan bahasa Arab yang ada redaksinya di dalam Al-Quran dan Al-Quran dan hadis sama Al-Quran. Tapi seandainya ingin dengan bahasa kita sendiri pun boleh, cuman tidak boleh dijaharkan, cukup di dalam hati. Yang saya ketahui begitu. Betul. Kalau udah diselesai dengan sholat wajib, mau pakai apa aja silahkan. Tapi akan lebih afdol lagi kalau kita mengucapkan doa-doa yang sudah tertera di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh nabi-nabi yang harus kita aplikasikan. Dan yang paling penting lagi, tahu maknanya. Betul. Jadi seperti tadi Ustaz mengatakan doa di antara dua sujud lancar, tapi nggak tahu artinya, repot. Tidak bisa teraplikasikan dan terejawantakan di dalam kehidupan kita. Betul. Jadi apapun yang kita ucapkan di dalam sholat itu yang paling penting kita tahu artinya, tidak dengan detail, tetapi secara global lah. Al-Fatihah itu secara global harus tahu.
begitu. Betul. Yang saya pelajari begitu. Betul, betul. Jadi ini nanti lahannya adalah di ilmu Di fikih. fikih. Kebetulan pengantar fikih kita sekarang nanti dipegang oleh Dr. Haris Muslim. Alhamdulillah. Setiap hari Kamis kedua. Iya. Jadi ibu bisa tanya detail karena doa itu ada kalau menurut mazhab ini apa, mazhab ini apa itu beliau nanti kan. Betul. Insya Allah ya. Jadi memang ada hubungannya Bu. Makanya kalau kita mempelajari kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali menggabungkan kajian fikih dengan kajian tazkiyatun nufus karena tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa dilepaskan. Kenapa tidak bisa dilepaskan? Karena kalau mempelajari tazkiyatun nufus tanpa syariah bahaya. Akan sangat bahaya, apalagi kalau melepaskan dari akidah. Wah, bisa bahaya. Bisa bahaya. Jadi 3 ilmu ini memang menjadi diracik di dalam tazkiyatun nufus nanti diracik tapi tidak mendalam. Karena kalau harus mendalam ya harus di bidangnya, ya. Kerangka besar saja, betul. Insya Allah ya mudah-mudahan kita bisa lebih akhirnya merasa berkepentingan. Ya, jadi merasa berkepentingan untuk tidak hanya melakukan tapi memahami. Mudah-mudahan bisa sampai sih ke situ ya kita hari ini. Alhamdulillah. Ini baru sujud. Baru sujud dan baru doa di antara 2 sujud. Kalau yang lainnya Allah Akbar. Belum lagi kalau kita bahas nanti zikir-zikir yang kan disusun ya oleh Rasulullah ya. Kan diajarkan kepada siapa gitu. Ini zikir sehabis sholat ini. Zikir sehabis sholat yang ini para ulama kemudian menyusunnya dalam wazifah-wazifah zikir. Itu kalau kita pelajari satu demi satu, bahasanya itu kan banyak mengambil dari Quran, banyak mengambil dari hadis. Dari redaksi kalimatnya saja sudah sangat kuat. Sangat kuat. Seperti zikir pagi petang. Tuh, zikir pagi petang itu wazifah namanya, ya. Jadi sudah susunan, makanya disebutnya bahasanya kata orang Sunda mah wiridan. Wiridan. Jadi wiridan itu adalah kumpulan. Memang kalau misalnya ada orang yang mengatakan ini Rasulullah ngumpulin ini enggak lah gitu ya. Tapi kemudian Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, ini ya dikumpulin sama ulama. Jadilah wazifah gitu. Ya, luar biasa. Pentingnya ulama. Ya. Baik, barangkali Ibu dan Bapak itu saja dulu ya. Saya mohon izin ini seperti yang pernah diinformasikan juga, alhamdulillah ini kajian kelas dengan Ustadz Cheng Idris sudah mulai lagi, alhamdulillah. Ustadz Cheng Idris. Ustadz Cheng Idris. Masih muda beliau ahli fikih dan ahli sirah, Masya Allah. Masih muda dan sudah mulai lagi, alhamdulillah. Mohon doanya juga, mohon mudah-mudahan juga kajian-kajian offline ini semakin semarak lagi ya sekarang. Nggak ada, udah COVID-nya udahan. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Sudah sehat semuanya insya Allah ya. Sehat. Mohon insya Allah kita dijauhkan dari penyakit, disehatkan. Iya, Piala Dunia aman, Mbak. Piala Dunia aman. Insya Allah udah nggak ada. Alhamdulillah itu saja barangkali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.